Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang saya cintai. Materi pada pagi hari ini kita sampai di bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Oke, selamat belajar. Di sini Bapak akan menjelaskan ketentuan dan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Nah, yang pertama ada pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak melaksanakan tidak apa-apa. Kemudian macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah. Ada Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha, ada istisqa, ada kusuf, dan ada khusuf. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah dan munfarid. Ada tarawih, ada witir, ada duha, ada tahajud, dan ada tasbih. Kemudian yang terakhir, sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid, yaitu ada rawatib, ada istikharah, dan tahiyat masjid. Poin kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah, yaitu ada yang pertama sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Pengertian id adalah kembali. Maksud kata kembali adalah kalian kembali dihalalkan untuk berbuka pada siang hari. Misalnya makan dan minum yang pada bulan Ramadan sebelumnya dilarang, sudah dibolehkan kembali. Nah, pada hari Idul Fitri disunahkan untuk mandi dan berhias menggunakan pakaian yang bersih. Pada hari ini juga disunahkan makan terlebih dahulu dan memperbanyak membaca takbir serta tahmid. Nah, sebelum kalian sholat id, kalian harus mandi dan berhias menggunakan pakaian yang bersih. Dan jangan lupa disunahkan makan terlebih dahulu dan membaca takbir serta tahmid. Seperti itu anak-anak. Kemudian ketentuan sholat Idul Fitri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan berjamaah. Yang kedua, tidak didahului azan dan iqomah. Yang ketiga, dilaksanakan 2 rakaat. Yang keempat, membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Takbir 7 kali tidak termasuk takbiratul ihram, dan takbir 5 kali tidak termasuk takbir intiqal saat berdiri dari sujud. Yang kelima, di sela-sela takbir disunahkan untuk membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam, imam mengeraskan bacaan. Dan yang ketujuh, setelah selesai sholat Idul Fitri dilanjutkan khutbah. Kemudian yang kedua, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha atau sering disebut Idul Kurban adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari. Hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Ketentuan dan pelaksanaan sholat Idul Adha hampir sama dengan Idul Fitri. Perbedaannya terletak pada bacaan niat jika dibunyikan, yaitu usolli sunatan li'idil adha rakataini lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya ada sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar menurunkan hujan. Pada saat kemarau panjang, kalian dan para penduduk pada umumnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Maka kita dianjurkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui salat istisqa. Kemudian salat kusuf. Salat kusuf adalah salat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya sunnah muakkad. Salat kusuf dilakukan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari kembali utuh seperti semula. Yang terakhir ada salat khusuf. Salat khusuf adalah salat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan. Kalau ini terjadi gerhana bulan, yaitu sewaktu mulai terjadi gerhana bulan sampai saat bulan kembali utuh. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Kemudian poin ketiga, sholat sunnah yang dilakukan berjamaah dan munfarid. Yang pertama ada sholat tarawih. Pasti kalian sudah tahu sholat tarawih itu apa? Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan, yang dimulai setelah sholat isya sampai waktu fajar. Jumlah rakaat sholat tarawih beragam. Kalian dapat melaksanakan sebanyak 8 rakaat, 20 rakaat ataupun 36 rakaat. Perbedaan jumlah rakaat tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Namun hal itu akan menambah wawasan kalian tentang keberagaman, dan yang terpenting adalah kalian melaksanakan sholat tarawih semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang memiliki jumlah rakaat ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir sangat dianjurkan atau sunnah muakkad yang dilakukan di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Sholat witir berfungsi sebagai penutup sholat. Pelaksanaan sholat witir dimulai setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Kemudian yang ketiga, sholat duha. Nah, sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, mulai saat memutihnya cahaya matahari pagi sampai sebelum waktu istiwa, atau waktu saat matahari berada tepat di atas kepala. Jumlah bilangan sholat duha antara 2 sampai 12 rakaat. Salah satu fungsi sholat duha adalah untuk membuka pintu rezeki. Kalian dapat melakukannya sebagai tanda syukur dan untuk mengetuk pintu langit, memohon limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Adapun waktu yang paling utama adalah 2/3 malam. Sholat tahajud memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, ibadah yang paling utama sesudah sholat fardu. Yang kedua, mendapatkan pencerahan rohani, kebersihan hati, kesucian rasa. Yang ketiga, memperoleh kebeningan dan kejernihan akal. Yang keempat, dijauhkan dari penyakit jasmani dan rohani. Dan yang kelima, dicatat sebagai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir ada sholat tasbih. Pengertian sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih dapat dilaksanakan pada malam atau siang hari. Cara melaksanakannya, sholat tasbih pada malam hari adalah sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam. Kemudian poin 4, sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid. Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Dikatakan mengiringi karena pada tahap pelaksanaan dapat dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu dengan mengikuti ketentuan.
Hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib ada dua, yaitu sholat sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, dan sunnah ghairu muakkad atau cukup dianjurkan. Kemudian pembagian sholat sunnah rawatib sebagai berikut. Nomor 1, 10 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sudah sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sudah sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang kelima, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian nomor 2, 12 rakaat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau selain muakkad, 2 rakaat sesudah sholat zuhur atau selain muakkad. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang keempat, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sebelum sholat isya. Kemudian sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan pilihan yang paling baik di antara 2 atau lebih. Hal ini menunjukkan penghambaan seorang insan terhadap Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Berilmu. Salat sunnah istikharah hukumnya sunnah. Kemudian ada salat tahiyat masjid. Pengertian salat tahiyat masjid adalah salat sunnah yang dilaksanakan sesaat setelah masuk masjid untuk menghormatinya. Apabila melaksanakannya, kalian sudah termasuk melakukan salah satu adab dalam memasuki masjid. Adab memasuki masjid antara lain mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, kemudian sebelum duduk hendaklah sholat sunnah 2 rakaat. Nah anak-anak, begitu penjelasan dari Bapak mengenai sholat sunnah dan macam-macamnya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih dari Bapak. Apabila ada kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.